Selamat pagi Sobat ICC, bertemu kembali dengan saya Andri dalam program Devotion with ICC. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Dan saat ini kita mesti bersyukur ya, sudah terlepas dari masa pandemi yang kurang lebih 2-3 tahun ini menahan kita, menyulitkan kita ya. Seharusnya kita sekarang lebih bisa menghargai ketika kita sudah masuk dalam keseharian yang normal, tidak perlu selalu memakai masker, tidak selalu antigen, PCR, isoman, dan lain-lain. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan dahulu pada sebelum pandemi, kita coba lagi sekarang untuk lakukan. Kita bangun kembali kebiasaan kita. Ya, kita bisa lihat orang-orang mulai keluar rumah, melanjutkan rutinitas yang kemarin sempat berhenti, tertahan. Ya, ada juga orang-orang yang mencari ide-ide baru supaya kehidupan bisa bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan. Kita bisa lihat juga jalanan mulai macet, toko-toko baru bermunculan, pembangunan ada di kiri dan kanan, konser-konser musik, ya. Dan semua orang pasti berharap roda ekonomi berputar kembali ya untuk mengejar ketertinggalan kemarin. Pada saat pandemi kemarin berlangsung, kita rata-rata memiliki waktu yang cukup banyak, ya. Dan salah satu yang kita lakukan di waktu tersebut adalah mencari Tuhan, betul ya. Itu adalah sesuatu yang baik, walaupun bisa saja motivasi kita untuk melakukannya karena kita takut akan ketidakpastian pada saat itu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Kita merasa benar-benar membutuhkan Tuhan saat itu. Karena kita melihat di sekeliling kita sedang tidak baik-baik saja ya. Dan saya ingat ketika hampir semua orang bersiap-siap untuk mempersiapkan diri untuk hal yang terburuk yang bisa saja terjadi akibat darurat kesehatan atau semisalnya krisis terjadi. Ya, dulu saya ingat orang-orang mempersiapkan bahan makanan di rumah. Menimbunnya, siapa tahu nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Di situ kita merasa ingin lebih intens lagi untuk berbicara sama Tuhan, untuk membangun hubungan bersama Tuhan. Dan rasanya waktu pandemi kemarin adalah waktu yang tepat untuk kita berhubungan dengan Tuhan, mencari Tuhan. Namun kita tahu dan kita bersyukur kejadian buruk itu tidak berlanjut. Sekarang perlahan-lahan kembali menjadi normal. Dan sayang sekali intensitas kita yang sudah terbangun baik dengan Tuhan kemarin pada saat pandemi ikut berkurang. Karena kita mulai sibuk kembali dengan rutinitas pekerjaan kita. Ketertarikan kita sama Tuhan dan kepada firman-Nya menurun. Seiring dengan keadaan kita yang membaik menurut kita. Ya. Dan kita merasa tidak terlalu perlu untuk menghabiskan waktu berlama-lama ngobrol sama Tuhan. Karena kita merasa ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Mayoritas dari kita menganggap bahwa status, keberhasilan, dan prestasi seseorang itu sangat penting, menentukan jalan hidup seseorang. Jika bagus performa seseorang, kerjaannya, bisnisnya, dia akan dihormati, dia akan dilihat, dipandang. Tetapi jika seseorang kurang memuaskan hasilnya, maka dia tidak akan terlalu diperhitungkan. Dan itu berjalan selaras dengan income per bulannya. Otomatis, semua orang akan berlomba-lomba untuk mencapai hasil yang terbaik dalam rangka mendapatkan standar hidup yang diinginkan. Bukan hanya di pekerjaan saja ternyata, di level sekolah pun murid-murid sudah saling bersaing untuk bisa masuk ke dalam sekolah favorit mereka. Yaitulah yang menjadi kenyataan di zaman sekarang ketika kita semua terjebak dalam kesibukan, ya. Dan persaingan, kita melihat banyak orang terus-menerus bekerja, banyak orang terus-menerus berpikir, menghitung, berbicara, sehingga sedikit waktu atau bahkan tidak ada waktu yang disisakan untuk mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara, status emang penting, tapi tanpa sadar kita meninggalkan apa yang sebenarnya paling penting. Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Saya ingat ada sebuah kejadian di Kisah Para Rasul 20 ayat 9 di mana pada saat itu Rasul Paulus sedang berkhotbah dan pada malam hari ada seorang yang bernama Eutikus hadir di situ bersama dengan jemaat-jemaat lainnya di gereja. Dia duduk di jendela di lantai 3. Mungkin
karena keadaannya penuh sesak ya, jadi dia duduknya di jendela. Tapi karena Paulus tidak berhenti-henti berkhotbah, maka Eutikus merasa ngantuk. Lalu terjatuhlah dia dan mati seketika. Di sini tidak disebutkan apa yang menjadi motivasi Eutikus untuk hadir beribadah. Mungkin pada saat itu karena hari sudah petang dan dia sudah beraktivitas seharian, sudah lelah bekerja, tapi dia ingin tetap memaksakan diri hadir dalam pertemuan ibadah untuk mencari kebenaran firman Tuhan, maka dia datang, namun akhirnya tertidur dan jatuh. Atau mungkin juga dia merasa bosan, karena Paulus kok gak berhenti-berhenti berbicara, gak selesai-selesai khotbahnya. Dan akibat kurang tertariknya Eutikus akan firman Tuhan, lalu akhirnya dia ketiduran di gereja. Saya yakin beberapa di antara kita pun pernah mengalami hal ini ya, tidur di gereja. Saudara-saudara, kejadian ini perlu kita perhatikan sebagai orang percaya, meskipun kejadian ini diceritakan relatif singkat, di Alkitab hanya 1-2 ayat saja, tapi bisa cukup menggambarkan keadaan kita pada saat ini. Alkitab nggak mungkin mencatat kejadian ini jikalau tidak ingin mengajarkan kita sesuatu. Saya percaya semua yang tertulis di Alkitab adalah penting, karena isi dari Alkitab memiliki maksud dan tujuan Tuhan yang baik untuk hidup kita semua. Seperti ada yang tertulis di Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kita percaya. Lalu apa maksudnya Andri dengan kisah Eutikus tadi? Saya sempat mencari ya arti nama dari Eutikus, yaitu beruntung. Meskipun dia sempat tidak beruntung karena mengalami kematian, ya, tapi pada akhirnya dia beruntung karena boleh mengalami Tuhan, yaitu setelah jatuh dan mati dia dihidupkan kembali oleh Paulus. Ya, kita bisa yakin setelah kejadian tersebut hidup Eutikus tidak akan lagi sama. Ya, karena dia sudah mengalami kebaikan dari Tuhan. Apapun yang menjadi alasan buat Eutikus hadir dalam ibadah itu, entah apakah emang benar-benar tertarik kepada firman Tuhan, namun akhirnya dia kecapean, ataupun dia hanya sekedar iseng pergi ke gereja karena diajak temannya, padahal dia sebenarnya kurang tertarik sama firman Tuhan. Apapun yang terjadi, dan yang menjadi poin pembelajaran kita pada saat ini, yang bisa kita ambil dari kejadian Eutikus adalah mencari Tuhan adalah salah satu hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dengan mencari Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk membuat kita bisa merasakan kebaikannya. Baik itu lewat pengertian kita yang bisa merasakan kebaikannya ketika membaca firman Tuhan, ataupun lewat kejadian kita sehari-hari di luar kegiatan ibadah. Ya, yang pasti Alkitab mencatat di 1 Raja-Raja 2 ayat 3 bahwa kita akan beruntung dalam segala hal ketika kita bisa hidup dekat dan taat akan firman Tuhan. Saudara-saudara, di dunia yang sudah kembali sibuk seperti sekarang ini, tampaknya wajar, lumrah sekali ketika kita harus memiliki pekerjaan, aktivitas, kembali berkarya, ya. Kita mencoba kembali merealisasikan ide-ide yang selama ini berhenti, tertunda, ya. Tapi jangan sampai saudara-saudara kita menghilangkan waktu dan ketertarikan kita untuk terus berhubungan dengan Tuhan. Ya, kita harus akui bahwa ketertarikan setiap orang akan firman Tuhan itu berbeda-beda. Apalagi saat ini kepala kita sudah penuh dengan rencana-rencana, sudah penuh dengan pekerjaan, ya. Dan ternyata tanpa kita sadari, kesibukan dunia ini membuat tarik-menarik antara keinginan daging dan keinginan roh, ya. Dan kalau dibiarkan lama-lama kita nggak ambil bagian untuk mencari Tuhan, kita tidak akan tertarik lagi dengan firman Tuhan. Lama-lama kita akan menjauh daripada Tuhan dan kita merasa kurang antusias lagi terhadap Tuhan. Lama-lama yang lebih gawat lagi, kita merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Ya, karena merasa apa yang di sekeliling kita yang bersifat fisik, yang bersifat sekuler lebih penting. Ya,
Padahal kita sering dengar ya, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. By the way, saudara-saudara, tahukah mengapa di ayat itu Tuhan membandingkan firman Tuhan dengan roti? Roti ini adalah artinya makanan yang harus kita makan 3 kali sehari supaya kita tetap hidup. Ya, karena sepenting itulah membaca firman Tuhan yang bisa membersihkan hati pikiran kita dari hal-hal yang tidak penting. Ya, walaupun kita sibuk, walaupun kita capek, kita tetap harus kasih makan roh kita. Karena itu akan mendatangkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Kita harus dengan sengaja tetap membuat waktu untuk mendengar suara Tuhan. Ya, karena itu yang akan menjaga pikiran kita, hati kita tetap bersih dari gangguan dunia. Ya. Dan saya kasih satu ayat penutup dari 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan belajar rindu ya, akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih atas kasih setiamu dan kebaikanmu yang selalu mengiringi kami setiap hari. Kami melihat diri kami kadang suka teralihkan dengan apa yang berasal dari dunia ini, Tuhan. Dan itu membuat kami jauh daripadamu. Mungkin alasannya masuk akal karena kami harus bekerja, mencari nafkah, dan lain-lain. Tapi berkati hati kami ya Tuhan. Supaya di tengah kesibukan kami boleh tetap memiliki api yang menyala-nyala, yang senantiasa haus akan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti bahwa kecintaan akan Tuhan harus dibangun lewat kesengajaan dan komitmen. Tuntun kami sekali lagi ya Tuhan, supaya kami tidak terhilang dan mau membuat waktu untuk mendengar suara-Mu setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekian devotion kali ini. Bertemu kembali di dalam devotion yang selanjutnya. Tuhan berkati.